Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 SD Muhammadiyah 21 Malberti. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi Al-Islam pada bab 1, yaitu tentang surat-surat pilihan, surat-surat pendek, dan ilmu tajwid. Nah, sebelum Pak Guru memulai surat yang pertama, pada bab 1 kali ini Pak Guru akan menjelaskan yaitu surat apa saja yang akan kita pelajari. Nah, pada bab 1 ini kita akan belajar tentang surat Al-Lail, surat Asyam, surat Al-Balad, dan ilmu tajwid. Nah, sekarang kita masuk ke surat Al-Lail terlebih dahulu. Nah, anak-anak, surat Al-Lail ini terdiri dari 21 ayat dan termasuk surat yang ke-92. Nah, surat Al-Lail ini diturunkan sesudah surat Al-A'la, tergolong surat Makkiyah, artinya surat yang turun di kota Makkah. Nah, Al-Lail ini sendiri artinya atau memiliki arti malam. Jadi artinya Al-Lail itu artinya malam. Nah, selanjutnya anak-anak adalah memahami isi kandungan surat Al-Lail. Nah, pada surat Al-Lail ini sendiri menjelaskan tentang bumi dan seisinya. Jadi anak-anak, Allah adalah zat yang maha sempurna. Semua yang ada di bumi dan seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah, dan semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bumi, kemudian sistem tata surya, dan seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah dan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ada gambar yang sudah Pak Guru siapkan. Nah, selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur semua yang ada di alam semesta ini secara berdampingan dan seimbang. Contohnya adalah di dunia ini ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian ada siang dan juga ada malam. Jadi semua itu diciptakan Allah berdampingan. Tidak mungkin di dunia ini hanya laki-laki, semua tidak mungkin. Pasti ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian ada juga siang, ada juga malam. Nah, itu contohnya. Selanjutnya adalah sebagai anak yang soleh dan solehah, tentu saja kita harus senantiasa mentaati perintah Allah, taat kepada Allah. Dengan cara apa saja? Yang pertama, bersedekah kepada fakir miskin, baik itu di lingkungan rumah kalian masing-masing maupun di lingkungan sekolah ketika kita sudah masuk sekolah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, terutama yang laki-laki, sholat secara berjamaah di masjid. Yang ketiga adalah membersihkan lingkungan, baik itu lingkungan rumah kalian ataupun lingkungan sekolah. Karena ini masih pandemi dan sekolah masih daring, berarti kalian harus membersihkan lingkungan di rumah kalian masing-masing, seperti menyapu, mengepel, dan lain-lain. Nah, selanjutnya anak-anak adalah di dunia ini ada dua macam tipe orang. Nah, orang yang pertama adalah orang yang baik, yaitu orang yang suka beramal soleh. Nah, jika kita beramal soleh, maka balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang kedua adalah orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik adalah orang yang tidak suka beramal soleh. Nah, maka balasannya adalah neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dua macam tipe orang yang dijelaskan di dalam surat Al-Lail. Nah, selanjutnya adalah kita pahami kandungan surat Al-Lail yang lainnya. Nah, anak-anak, orang yang bertakwa dan gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah dan percaya akan adanya hari akhir atau hari kiamat, serta berakhlak baik hanya mengharap ridha Allah, maka Allah akan memudahkan kehidupan di dunia ini dan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, bagi orang yang sombong, tidak bergantung pada Allah, pelit atau bakhil, ilmu yang telah Allah berikan kepadanya tidak mau dibagikan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kesukaran di kehidupannya, bahkan di kehidupan akhirat. Nah, itu salah satu isi kandungan surat Al-Lail.
Nah, selanjutnya adalah isi kandungan yang terakhir. Nah, anak-anak, orang yang masuk surga termasuk golongan orang yang beruntung dan akan mendapatkan kepuasan. Jadi, orang yang beruntung adalah orang yang masuk surga. Sedangkan orang yang masuk neraka adalah orang yang paling celaka dan akan merasakan penyesalan yang tidak terkira karena akan disiksa di hari kiamat kelak. Nah, itu adalah isi kandungan surat Al-Lail dan kemudian pengertiannya. Nah, sekarang yang terakhir adalah tugas kalian di rumah. Jadi anak-anak, tadi Pak Guru sudah menjelaskan materi tentang surat Al-Lail dari awal sampai akhir, mulai dari pengertian sama kandungannya. Sekarang tugas kalian di rumah adalah pertama, membaca surat Al-Lail. Nah, dibaca bagi kalian yang sudah Al-Qur'an, dibaca di Al-Qur'an. Kemudian jika yang belum bisa membaca Al-Qur'an atau yang masih Iqra, kalian bisa membaca di juz amma. Di juz amma itu nanti ada huruf Latinnya atau huruf Latinnya nanti di bawah Arabnya itu ada huruf Latin. Nah, itu dibaca, direkam dalam bentuk video, kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp atau dikirimkan ke nomornya Pak Faiz. Itu tugas yang pertama, yaitu membaca surat Al-Lail. Kemudian dikirimkan dalam bentuk video. Yang tugas yang kedua adalah mengerjakan kuis secara online. Nanti Pak Guru akan membagikan link kuis yang harus kalian kerjakan sesuai kemampuan kalian masing-masing. Jadi itu tugasnya. Yang pertama Pak Guru ulangi, ada tugas pertama membaca surat Al-Lail, direkam dan dikirimkan ke Pak Guru. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan kuis secara online. Nah, sekian dari Pak Guru tugas hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.